Ilham Said SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li tariqihi al-qawim wa faqqahana fi dinihi al-mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan li nadhri wajhihi al-karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sayyidus sanadul 'azim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu, tidak akan pernah bisa. Oleh sebab itu dalam konteks nikmat, Allah tidak pernah memerintahkan kita menghitungnya, akan tetapi yang diperintahkannya adalah mensyukurinya. Dan jangan kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kita kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini ya Allah takdirkan kembali kita bisa hadir bersama-sama ke masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bermajelis taklim, duduk bersama, menambah ilmu, menambah pengetahuan kita tentang agama. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zikrullah, mengingat Allah. Ketahuilah bahwa zikir itu adalah perintah Allah untuk orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Ahzab disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, sucikan namanya bukratan di pagi hari, wa asilan dan di sore hari, siang atau malam. Selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Tentunya dalam kita menjalani hidup ini selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingin atau butuh pertolongan Allah, maka apa kata Allah? Fadhkuruni adkurkum, ingat kepadaku, maka aku akan ingat sama kalian. Allah bukan tidak mampu untuk selalu mengingat kita bahkan ini. Sekalipun kita tidak ingat sama Allah, tapi kalau Allah berkehendak tetap ingat. Tapi kita itu dalam menjalani hidup ini seakan-akan diberikan syarat. Kalau mau pertolongan Allah, kalau mau Allah itu ingat sama hamba-hambanya, sama kita, ya kita harus ingat terlebih dahulu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pun sudah jelas di surah Al-Fatihah. Suruh menyembah iyyaka kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepadamu atau kepada engkau, nasta'in kami mohon pertolongan. Sembah dulu Allah baru memohon. Artinya ingat dulu Allah, maka Allah akan ingat sama kita, maka Allah akan memperhatikan kita. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Yang zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak zikir-zikir yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu ada zikir-zikir. Kemudian zikir setelah sholat itu sangat dianjurkan. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau kalian sudah selesai sholat, maka fadhkurullah, zikir kepada Allah. Jangan habis sholat langsung lompat, langsung ngegas. Fa idza qadaytumus sholata, selesai sholat, fadhkurullah, maka berzikir kepada Allah. Qiyaman, ada kalanya berzikir dengan cara berdiri. Ya mungkin kalau memang buru-buru habis sholat ya langsung bergegas. Tapi jangan sampai kita lepas dari zikir. Tetap zikir, baca zikir setelah selesai sholat itu ketika kita berdiri. Wa qu'udan, atau berzikir dengan cara duduk. Biasanya agar lebih khusyuk kita berzikir dalam keadaan duduk. Wa 'ala junubikum, atau dalam keadaan berbaring, mungkin dalam kondisi badan kita capek, ya bawa tiduran, tapi jangan masuk ke mimpi dulu, zikir sambil zikir di situ. Jadi perintah zikir itu selalu dimanapun dan kapanpun. Karena zikir itu termasuk ibadah yang paling mudah, paling ringan. Sekalipun kita tidak dalam keadaan suci, tidak punya wudhu, ya, tidak suci dari hadas, zikir itu tetap dianjurkan. Akan tetapi lebih utamanya adalah dalam keadaan suci, ya, berzikir itu. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat, seorang laki-laki atau seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya, anna rajulan qala, ada seseorang bertanya atau menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Syariat-syariat Islam itu banyak bagi saya ya Rasulullah. Perintah, anjuran-anjuran dalam agama ini banyak. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Mohon kasih saya petunjuk ya Rasulullah, sebuah amalan yang akan aku jadikan pedoman, yang akan aku jadikan pegangan dalam keseharian. Jadi orang minta amalan ke Rasulullah, tapi amalannya itu yang mudah. Karena dia mengatakan syariat Islam itu banyak, anjuran-anjuran dalam Islam ini banyak, amalan-amalan dalam Islam itu banyak. Kemudian dia minta petunjuk kepada Rasulullah. Tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa aku amalkan setiap harinya ya Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah ta'ala. Basahi selalu bibirmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir. Jangan sampai kita itu diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lewati begitu saja tanpa mengingat Allah. Kadang karena kita itu sibuk dengan dunia, sibuk dengan cari bahasanya ya, sesuap nasi, tapi lupa dengan Allah. Padahal sebenarnya zikir itu bisa di mana saja kita baca.
dalam keadaan nyetir mobil, bersepeda motor, kita bisa zikir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu dapat menyebabkan dirimu lalai dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau sampai itu membuat diri kalian lalai kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka kalian itu termasuk orang-orang yang merugi. Rugi hidup kita itu. Dikasih umur yang panjang, tapi kita lewati begitu saja tanpa mengingat Allah. Nah, kembali ke setelah selesai sholat, itu ada zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 atau yang panjang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini semua ada riwayatnya. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam redaksi hadis ini, dalam riwayatnya memang tidak ada penyebutan yuhyi wa yumitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan tetapi dalam riwayat lain, hadis umum, ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian lanjut, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Lalu Allahumma a'inni ala dzikrika. Ini kalau membaca sendiri. Tapi kalau untuk jamaah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian lanjut lagi dengan tasbih, tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Semua jadi 100 ya yang ini ya. Nah, bacaan tasbih, tahmid dan takbir ini ada 4 cara, 4 macam, 4 riwayat. Riwayat yang pertama seperti itu tadi, Allahu Akbar subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini juga ada riwayatnya. Semua jadi 100. Kemudian cara yang ketiga 25 ya. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, dan la ilaha illallah 25 kali. Ini juga riwayatnya sahih. Kemudian cara yang keempat, nah ini cara yang super cepat, yang kelas guru-guru, 10. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ini semua ada riwayatnya. Nah, siapa yang senantiasa membaca ini setiap kali selesai baca sholat, apa kata Nabi? Ghufirat khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahr. Maka kesalahannya
dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya itu, kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Bayangkan ya, buih di lautan itu berapa banyaknya mana? Sedangkan laut dengan daratan itu lebih luas mana? Lebih luas laut. Sampai sebegitunya dahsyatnya, manfaatnya, fadilahnya membaca ini. Jadi rugi Pak kalau setelah selesai sholat langsung lompat, langsung ngegas dan gak dikir apapun, rugi. Sedangkan dosa kita itu udah nggak perlu ditanya ya, udah kelihatan di bukunya itu dosa-dosa kita. Khuttat khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahr. Dan riwayatnya ini, ya zikir-zikir yang ini, yang 33 kali. Suatu ketika orang-orang kafir dari kaum Muhajirin itu datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak tetangga saya, oh enak mereka itu, enak sahabat-sahabat saya yang kaya itu. Kami fakir dengan keadaan seperti ini, terbatas seperti ini, maka ibadah kami pun terbatas. Sedangkan mereka dengan kekayaannya, maka ibadah apapun bisa mereka lakukan. Mau haji, kapan saja bisa. Mau umroh, kapan saja bisa. Bersama siapa saja bisa. Mau bersedekah kemanapun bisa, berapapun bisa. Sedangkan kami ya Rasulullah hanya terbatas ini saja. Sholat udah gak ada lagi. Jadi mereka itu mengadu dalam kondisinya yang seperti itu mengadu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang itu dapat menandingi mereka. Bahkan dalam sebutan yang lain, melebihi dari mereka, amalan mereka. Mau ya Rasulullah, kata mereka. Maka itu diajarkan. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah. Akhirnya mereka kembali dengan perasaan yang berbunga-bunga hatinya. Mereka amalkan itu. Ternyata orang-orang yang kaya tadi itu juga mengamalkan ini. Nah, mereka juga tahu tentang ini. Mereka juga dengar bahwa Rasulullah pernah menyampaikan itu. Mereka amalkan itu. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka ternyata mengamalkan ini juga. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah karunia Allah. Kadang ada manusia itu memang Allah takdirkan dalam kondisi yang diluaskan hartanya, diluaskan rezekinya, diberikan kekayaan, mudah mencari rezeki, tapi juga taat kepada Allah. Tapi tidak sedikit ya, orang justru ketika diberikan kekayaan itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita yang diberikan kemampuan, diberikan keluasan rezeki, tapi semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Nah, zikir-zikir setelah selesai sholat ini kan sudah disebutkan jumlah-jumlahnya tadi. Maka tidak layak kita itu untuk menambahnya. Misal yang 33 kali, saya mau baca 36 kali aja, saya mau baca 40 kali saja. Gak ketemu nanti pahalanya, karena sudah Nabi jelaskan. Atau dikurangi, saya mau baca 15 kali aja, saya mau baca 20 kali saja. Nah, kalau zikir-zikir yang sudah Rasulullah sebutkan jumlahnya, maka sebaiknya kita tidak menambahnya, tidak menguranginya. Kalau memang ingin zikir yang banyak, maka bacalah selain zikir ini dan selain di luar ini waktunya. Nah, karena memang perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mau baca 1000, 2000, di luar dari ini. Tapi kalau zikir-zikir yang sudah disebutkan tadi,
bahkan fadilahnya sudah Rasulullah sebutkan. Sebaiknya tidak kita tambahi, tidak kita kurangi. Jadi ibarat ini ya masakan ya. Nanti kalau masak ini maka garamnya 2 sendok. Kita kasih 5 sendok. Nah, ya kasih nah. Atau setengah sendok. Enggak ketemu rasanya. Kita ke dokter, kasih obat sama dokter. Ini diminum 3 dalam seharinya 3 kali. Kita kita minumnya 6 supaya cepat sembuh. Ya nggak sembuh tambah penyakit. Atau kurang dari itu, dokter bilang sekali minum 1 butir atau 1 tablet, 1 pil. Kita minumnya setengah. Itu analogikanya begitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu zikir-zikir setelah sholat. Kemudian jangan lupa juga membaca ayat kursi. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut." Siapa yang senantiasa membaca ayat kursi setelah sholat maktubah, ya, sholat fardhu, ya, sholat wajib. Artinya setiap selesai sholat wajib membaca ayat kursi, maka apa kata Nabi? Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Tidak ada yang dapat menghalanginya melainkan kematian. Ayat kursi, jangan lupa baca ayat kursi setelah selesai sholat. Nah, lagi 9 menit. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu zikir-zikir setelah selesai sholat. Kemudian zikir-zikir yang dari kita bangun tidur. Ya, ada bangun tidur doanya gimana? Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Atau kalau tidak hafal ini, belum hafal ini, bisa zikir-zikir yang lain. Mau baca tasbih misalnya, bangun tidur baca tasbih, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, dan lain sebagainya. Apakah perlu wudu dulu? Sekalipun tanpa wudu ya, bangun tidur langsung zikir, itu boleh. Bahkan ada riwayatnya itu. Bangun tidur langsung zikir. Muttafaq alaih ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Ini zikir. Keterangan berzikir pas bangun tidur. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Yaqidu mengikat, asy-syaitan, syaitan, ala qafiyati ra'si ahadikum, pada tengkuk kepala kalian. Tengkuk kepala itu kepala bagian belakangnya. Itu kepala kita, itu diikat oleh syaitan. Idza huwa nama, ketika seseorang itu tidur, maka tengkuk kepala kita itu diikat. Salasa uqadin, 3 ikatan. Syaitan ini yang ikat nih. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha. Kemudian dibisikkan dalam tiap-tiap ikatan itu oleh si setan itu. Apa bisikan mereka itu? Alaika laylun tawilun farid. Hei, malam masih panjang, ayo tidur lagi. Malam masih panjang, tidur. Itu dalam tiap ikatan. Makanya tidak jarang kita itu kadang ya. Sekarang kan udah ada HP, biasanya pakai alarm di HP. Alarm jam 3. Alarm bunyi jam 3. Bangun kita itu. Ngambil HP, matiin alarmnya, tidur lagi.
Ada yang begitu? Banyak. Adil orangnya. Karena kita tuh diikat 3 ikatan di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 ikatan, dan tiap-tiap ikatan itu dibisikkan oleh setan dengan kalimat alaika lailun tawil. Malam masih panjang, subuh masih lama, subuh masih lama. Farqud, balik lagi, tidur lagi. Fa in istaiqadha, tapi apabila seseorang ketika bangun wa dzakarallaha ta'ala, lalu dia zikir kepada Allah. Begitu bangun zikir. Jadi ini enggak perlu wudu nih. Wa dzakarallaha ta'ala in hallat uqdatun, maka akan terlepas satu ikatan. Misal ini ya, bangun jam 3 itu subhanallah, atau baca Allahumma ahya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, maka akan terlepas itu ikatan, satu ikatan. Fa in tawadda'a, nah, kemudian setelah zikir tadi pergi ke kamar mandi, wudhu di situ. In halat uqdatun, maka terlepas ikatan yang kedua. Tinggal satu ikatan. Jadi masih ngantuk berat ini kalau masih ada ikatan itu. Fa in shalla, nah, kemudian setelah wudhu lanjut dia sholat. Misal sholat 2 rakaat. In halat uqdahu kulluha, maka semua ikatan itu akan terlepas. Nah, itu kalau sudah terlepas, fa asbaha nasyitan thayyibin nafsi, maka dia akan merasa segar, kemudian nyaman jiwanya, hatinya. Wa illa asbaha khabithan nafsi khaslah. Tapi kalau tidak memakai cara itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa tenang hatinya. Kemudian rasa malas itu ada. Kalau cuma bangun begitu saja, ya itu tadi jadinya bangun, ambil HP, matiin alarmnya, tidur lagi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi coba kita praktekkan ya. Begitu bangun langsung ucapkan zikir, kalimat zikir lisan ini. Insya Allah akan ada bedanya. Oh, ini Nabi kok yang mengatakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan. Jadi begitu bangun baca zikir, kemudian wudhu, kemudian sholat, akan terlepas semua ikatan yang ada di tengkuk kepala kita itu. Jadi itulah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa ketika mau tidur, jangan lupa doa. Ada zikir juga itu kan. Bismikallahumma ahya wa amut. Ada yang redaksinya Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ada yang begini redaksinya, Bismikallahumma amutu wa ahya. Kebalikannya. Ada semua itu riwayatnya. Bismikallah dengan menyebut nama Allah. Bismikallahumma. Bismikallahumma dengan menyebutmu wahai Allah. Ahya, aku hidup, wa amutu, dan aku mati. Kalau yang redaksi yang riwayat satunya yang kebalikannya itu Bismikallahumma dengan menyebutmu wahai Allah. Amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Nah, ini kok kebalik? Karena memang sejatinya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati dulu. Dalam rahim Allah ciptakan kita itu sebelum ditiupkan ruh, kita sudah berbentuk. Itu maksud mati dulu, kemudian ditiupkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya dalam ayat itu kalimatnya begitu. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Nah, yang disebut kematiannya
Karena memang sejatinya manusia itu begitu. Ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibu kita, sebelum ditiupkan ruh, kita tuh mati dulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau yang di surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfurun, bagaimana bisa kamu itu kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal kamu itu dulunya mati. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan. Thumma yumitukum, lalu Allah matikan kamu lagi. Thumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali, dibangkitkan lagi nanti di akhirat, di hari kiamat. Makanya disebut kiamat itu dari kata qomah, qiyam berdiri, bangkit. Ya, kiamat itu jadinya begitu. Semua ini akan hancur nanti. Alam raya jagat ini semua akan hancur, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah. Itu sebutnya kiamat, bangkit, hari kebangkitan. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barangkali ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tadi Ustadz menyampaikan dengan tema dzikir. Ini ada satu hal yang perlu saya tanyakan terkait dengan dzikir, karena saya menerima katakanlah penyampaian atau aduan terkait dengan dzikir. Karena kita banyak jamaah, jadi yang masing-masing jamaah punya pendapat masing-masing, dan itu disampaikan kepada saya. Jadi ada ada seseorang yang menyampaikan ke saya, Pak, dalam sholat berjamaah sebaiknya imam selesai memimpin sholat matikan dan dzikir sendiri. Berikan kesempatan kepada jamaah untuk dzikir juga sendiri, karena belum tentu yang didzikirkan oleh imam diterima oleh jamaah, karena jamaah juga pengen dzikir sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan dalam doa itu. Itu ada. Itu beberapa kali ke saya. Kemudian yang kedua, ada yang imam selesai mimpin sholat, mic dimatikan, dzikir sendiri, jamaah tidak mendengar. Itu menilai usir saja jamaah itu, usir saja imam itu, bukan jamaah. Jadi minta maaf, usir saja imam itu. Itu tentang dzikir itu ada dua itu. Kemudian juga masih ada yang ke saya, jamaah menilai imam itu jelek. Kalau yang masalah dzikir itu saya sudah sampaikan, kebetulan imam saya kumpulkan pendapat jamaah seperti ini, saya sampaikan ke imam. Kemudian kalau tadi ada juga yang menilai, Pak, imam ini jelek. Itu ke saya, tapi itu tidak. Itu saya jawab, sejelek apapun penilaian Anda kepada imam kalau sudah berdiri di depan jamaah wajib patuh dan taat untuk mengikuti. Saya jawab.
Tapi begitu saya balik, kapan Bapak jadi imam? Itu langsung balik kanan. Itu yang mohon penjelasan khususnya tadi tentang pikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang ingin saya sampaikan terkait perbedaan ya. Sebenarnya kita itu beribadah kepada Allah sungguh-sungguh tapi santai. Ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, itu sejak zaman sahabat sudah ada perbedaan pendapat. Sampai sekarang pun, bahkan sampai kiamat pun pasti perbedaan itu akan selalu ada. Yang terpenting itu kita cara menyikapinya. Sekarang begini, soal zikir secara berjamaah, kita tuh begini ya. Dalam ayat itu disebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu itu melakukan sebuah amalan yang kamu tidak ada ilmunya di situ. Artinya kamu mengamalkan sesuatu yang nggak ada dasarnya di situ, kan begitu. Artinya kalau sudah ada dasarnya, ada dalilnya, maka boleh-boleh saja kita mengamalkannya. Terkait zikir dengan berjamaah, pertama sebelum masuk ke secara berjamaah, berzikir dengan lantang, suara lantang, suara nyari, suara keras. Itu pertama ada riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir, ya, ketika selesai hina yansarifu minal maktubah, ketika manusia itu selesai dari sholatnya, kana ala ahdi Rasulillah, itu terjadi pada zaman Rasulullah. Mengeraskan suara, mau yang jadi imam atau yang berjamaah, yang jamaah. Tapi kalau jamaah yang keras itu gak pantas ya. Nanti pada noleh semua. Jamaah yang zikirnya keras. Kemudian ini misalnya dilakukan oleh seorang imam, ya sah-sah saja. Pertama, niatnya imam itu kebanyakannya itu untuk menuntun jamaahnya, karena tidak sedikit jamaah itu bisa zikir. Justru banyak juga yang menyampaikan ke saya, dengan zikir berjamaah yang dulunya mereka tidak tahu cara zikirnya, setelah sholat mereka jadi tahu. Itu yang pertama. Kemudian zikir berjamaah, ada seorang alim ketika menerjemahkan sebuah hadis yang agak panjang hadisnya, yang tentang itu ya, hadis qudsi ini ya, inna dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, saya itu atau aku itu tergantung prasangka hambaku. Itu agak panjang. Kemudian di terakhir ada wa dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Dan berzikir kepadaku, ingat kepadaku di hadapan umum. Ya, ini ada yang menerjemahkan fi mala'in ini terang-terangan bersama-sama. Zakartuhu fi mala'in khairun minhu. Maka aku pun akan ingat kepada hambaku yang zikir seperti itu di hadapan para malaikat. Jadi kesimpulannya, pertama, karena memang niatnya seorang imam itu dengan berzikir keras kemudian berjamaah, itu sebenarnya ingin menuntun orang-orang yang belum tahu cara zikir setelah selesai sholat. Adapun kalau ada salah satu atau segelintir orang yang
merasa terganggu, pindah, geser saja, zikir sendiri. Orang itu nggak dilarang. Kecuali kalau nanti kalau saya keluar dari jamaah ini, saya ditangkap nanti. Itu baru ada usulan ke pengurus seperti itu. Jadi santai saja sebenarnya. Dan ini ada dasarnya apa yang dilakukan oleh imam-imam yang di masjid di situ zikirnya dengan jahar. Jadi jangan kita itu digiring opini kita itu. Disinilah akibat perpecahan itu sebenarnya seperti itu. Seolah-olah ini dalilnya yang paling kuat, pendapat saya yang paling benar. Harusnya itu dihindari gitu. Biasanya orang yang pemikirannya seperti itu tuh biasanya ilmunya masih dangkal. Saya banyak juga kenal sama ustadz-ustadz yang salafi. Tapi tidak, cara menyikapinya kalau udah beda ya beda. Ya lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanku ya amalanku, amalan kalian ya amalan kalian. Ya begitu aja, udah santai sebenarnya. Ya wallahu a'lam. Begitu Pak Haji. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perbuatan yang susah ataupun sangat sulit saya hindari itu adalah ghibah. Yang mau saya tanyakan, seberapa besar bahaya ghibah itu? Karena yang saya ketahui bahwa ghibah itu akan merusak ataupun merogoti amalan-amalan kita. Nah, amalan-amalan apa yang bisa digerogoti oleh ghibah itu? Apakah habis semua atau bagaimana? Terima kasih. Perbuatan-perbuatan buruk itu dapat menghilangkan amalan soleh kita, amalan baik. Itu bahkan sampai Nabi itu mengumpamakan seperti kayu yang dibakar, hangus, hilang. Perumpamaan itu sangat mengerikan. Jadi kalau apakah bisa sampai hilang? Nah, beneran bisa hilang. Jadi dengan ghibah ini memang berbahaya ghibah. Rasan-rasan. Ya, rasan-rasan. Gosip. Bisa hilang. Amalan-amalan baik kita tuh bisa hilang. Bahkan sampai itu ya, ada hadis itu tentang muflis, orang yang bangkrut gitu kan. Ya, itu diantaranya ya karena ghibahnya itu. Sampai dikatakan muflis, bangkrut, bukan hanya hilang amalan baiknya, tapi punya hutang sama yang bersangkutan. Nah, itu bahaya ghibah. Makanya ghibah itu paling mudah dilakukan oleh orang-orang. Biasanya kalau pas kumpul itu ya, kumpul lah itu. Karena orang ngobrol itu ya lebih panjang dari jalan kadang. Dari jam 1 sampai jam 5 nggak kerasa bisa itu. Padahal kalau diisi dengan zikir tuh luar biasa tuh pahalanya. Tapi karena bahas ini awalnya mungkin baik pembahasannya, tapi biasanya orang kalau ngerumpi ya, ngumpul kemana-mana akhirnya itu jatuhnya tuh, yang ngomongin si A lah, si B lah. Maka kita jangan terperangkap oleh itu. Seperti pembahasan tadi misalnya masalah zikir yang begini yang begitu. Awas itu masuk dalam kategori ghibah, hilang semua amalan kita itu. Wal iyadu billah. Ya Allah.